Kita bersyukur pagi hari ini setiap kita boleh kembali ada di tempat ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang masih dilimpahkan buat setiap kita umat yang dikasihinya. Untuk itu kita mau sungguh-sungguh pagi hari ini datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari saja kita sama-sama untuk menutup mata kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Kita mau menaikkan syukur kita karena kebaikan Tuhan atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Atas segala penyertaan dan kasih Tuhan sepanjang hari-hari yang sudah kita lalui. Kau sungguh baik. Terima kasih. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Dahsyat di dalam hidup kami. Sungguh tidak terukur segala kasih karunia yang Kau buat dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan sungguh kita mau nyatakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Amin Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sungguh tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya
menjadi pengakuan kami umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah bagi setiap kami. Selamanya Engkau Tuhan atas hidup kami. Sungguh tidak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat segala-galanya Tuhan. Buat kebaikan-Mu atas setiap kami. Buat penyertaan-Mu yang tidak pernah habis Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan biar lewat pujian ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Mari dengan sepenuh hati nyatakan di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami umat-Mu pagi hari ini. Kau Allah di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hanya Engkau Yesus selamanya. Ya Tuhan Yesus, kami bangga kami punya Engkau. Terima kasih. Semua berdosa, tak tergoyahkan. Katakan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap. Kau tetap Allah. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau tetap Allah di dalam hidup kami. Dan Kau satu tujuan kami ada pagi hari ini Tuhan. Karena kami mau kasih yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau layakkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Agar setiap apapun yang kami buat pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami undang Kau hadir sekali lagi di tengah-tengah kami pagi hari ini. Berkarya penuh dan menjadi pucuk pimpinan di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari sama-sama yang percaya punya Tuhan Yesus yang dahsyat kita mau katakan amin. Sekali lagi shalom. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang luar biasa atas kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia mencurahkan segala berkat buat setiap kita, umat yang dikasihinya. Haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan bagi setiap kami, perisai di dalam hidup kami, pertolongan bagi setiap kami yang memerlukan Engkau. Mari dengan penuh sukacita sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Beri
punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, Dia yang akan selalu menyertai dan memampukan setiap kita. Amin. Sekali lagi sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam setiap kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Siapa yang menuntun? Haleluya, haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Engkau yang bersama dengan kami. Kami ada, kami aman di dalam Engkau. Mari lebih dahsyat sama-sama nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang memegang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Tuntunlah, mari panggil bersama di hadapan Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Mari bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bertepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Biar Dia bersuka cita ketika Dia hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita, nyatakan. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah. Haleluya. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Selamatkan Tuhan. Mari sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali umat yang dikasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang besar, layak ditinggikan, diagungkan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami mau nyatakan pagi hari ini kami bangga kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami pergi meninggalkan Engkau, Engkau Allah yang tetap setia, yang selalu ada bagi setiap kami.
Bahkan berkali-kali Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu di dalam setiap kami. Pertolongan yang tidak pernah habis Engkau nyatakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Terus ada bersama dengan kami. Karena Engkaulah segala-galanya di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari sama-sama nyatakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Katakan sebagai doa kita. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari nyatakan dengan sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, ya Tuhan, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Ya Tuhan Yesus, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama angkat tangan, nyatakan di hadapan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit.
boleh kembali undang umat Tuhan boleh bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kita mau kembali ingat segala kebaikan yang Tuhan buat atas setiap kita. Berkali-kali Dia buktikan kebaikannya bagi setiap kita. Berkali-kali tanpa henti, tanpa putus Dia tunjukkan pertolongannya buat setiap kita. Karena begitu berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Dia tidak mau membiarkan kita terlepas dari genggamannya. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Yang terbaik, yang luar biasa. Dia di dalam hidup kita. Inilah kebaikan yang Dia tunjukkan buat setiap kita. Siapakah kami ini umat Tuhan? Sehingga Engkau menjadikan kami biji mata-Mu, umat kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita dengan sungguh nyatakan di hadapan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau. Mari umat Tuhan dengan sungguh dalam rasa sakit terima kasih. Kau yang selalu ada bagi setiap kami. Berkali-kali ini ungkapan hati kami. Ini kesungguhan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau ada bagi setiap kami. Yesus setia. Dia setia. Kau setia bagi setiap kami, umat yang mengasihi Engkau. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong ya Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Haleluya. Mari angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Setia, sekali lagi lebih sungguh
Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kami tahu beberapa kali kami hampir jatuh, bahkan kami sudah jatuh Tuhan, tapi Engkau tetap setia bagi hidup kami. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Katakan dengan iman, dalam lembah kelam Engkau ada. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Beri kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tetaplah Allah kami Tuhan. Meskipun dunia bergoncang, meskipun rohani kami bergoncang, meskipun kehidupan jasmani bergoncang, kami dengan iman mengatakan bahwa Engkaulah Allah yang tetap ada dalam hidup kami. Berkali-kali kami jatuh, berkali-kali kami gagal, berkali-kali kami berbuat dosa, tapi Engkau tetap ada dalam hidup kami. Engkau memulihkan, Engkau mengangkat, Engkau menghibur, Engkau menguatkan kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kami yang datang dengan haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Biar hari ini kami datang dipuaskan, yang mencari mendapatkan, yang mengetok pintu dibukakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, keberdosaan, kenajisan. Bekerjalah bukan hanya melalui hamba-Mu, tetapi bekerja di dalam hamba-Mu, sehingga hamba-Mu juga diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, persiapkan setiap tanah hati kami, supaya kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kedatangan satu rekan pelayanan dari Sawahan. Terima kasih juga melayani luar biasa, kita semua diberkati, amin. Hari ini Pak Titi sedang melayani di GPPS Bambe dan saya ditugaskan untuk menggantikan hari ini. Nah saudara-saudara, ini saya hari ini mau menyampaikan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kolose, tapi saya tidak membahas ayat per ayat sampai mendetail, tapi seluruh garis besarnya supaya kita tahu gambaran kitab Kolose seperti apa. Ini materi sudah saya siapkan beberapa minggu yang lalu ketika saya diundang di sebuah gereja di Surabaya Utara, tapi waktu saya menyampaikan firman Tuhan tiba-tiba lampunya mati, pet gitu. Jadi kayak disuruh nge-pause, nanti diundang lagi katanya tanggal 28 Desember. Nah, saya lanjutkan karena apa? Saya kalau dikasih tema ini kitab Kolose ini saya bersyukur karena apa? Tidak biasanya saya baca Kolose, saudara. Jadi mau nggak mau saya harus belajar, saya harus menggali, saya harus cari banyak informasi, ada masalah apa di dalam kitab Kolose. Nah Kolose ini ayat yang paling terkenal biasanya Kolose 3 ayat 23 ya Bapak Ibu. Kita buka sama-sama dulu, Kolose pasal 3 ayat 23. Ini ayat yang sering kali, apalagi kalau pekerja-pekerja kantoran gitu ya, sering kali dikasih ayat ini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus kalau kasih nasihat, pasti ada sesuatu masalah. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk datang, tiba-tiba kasih nasihat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus di bagian lain banyak sekali. Kalau kamu jadi suami harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kamu jadi istri harus seperti ini, seperti ini. Kalau jadi orang tua harus seperti ini, seperti ini. Kalau jadi anak seperti ini, seperti ini. Kalau jadi hamba, waktu itu ada hamba, budak dan tuannya, Paulus ngomong, kamu bekerja sungguh-sungguh, meskipun tidak ada tuanmu, nggak diawasi tuanmu, kamu kerja sungguh-sungguh. Lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah pertanyaannya, ada apa jemaat Kolose, Bapak Ibu? Kalau kita tidak menggali, kita tidak ngerti ada masalah apa. Jadi isinya seakan-akan cuma nasihat-nasihat tok. Kalau kita tidak ngerti latar belakang kitab Kolose. Nah, ada masalah apa Bapak Ibu? Masalah di jemaat Kolose itu jemaat yang didirikan oleh Epafras, muridnya Rasul Paulus. Mereka menghadapi, di Asia kecil itu menghadapi ajaran-ajaran sesat yang bukan datang dari orang-orang sekuler atau duniawi, tapi justru sangat rohani. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena setiap ajaran yang kita dengar, setiap ajaran yang kita masuk ke telinga kita, itu akan semua mempengaruhi cara hidup kita. Apapun saudara, kita didoktrin dari kecil, otomatis kita besar juga jadi sesuai dengan apa yang didoktrinkan kepada kita dari kecil. Saya tadi pagi juga melayani, saya menyampaikan bahwa ada ajaran-ajaran yang sesat, mengatakan begini, saya tadi menyampaikan tentang Allah Maha Kuasa. Seringkali kalau kita percaya Allah itu Maha Kuasa, langsung di pikiran kita apa? Oh, isinya mujizat, mujizat, mujizat. Kalau Tuhan itu menyembuhkan dengan cara mujizat, teman saya disembuhkan dengan cara mujizat, pasti aku juga disembuhkan dengan cara mujizat. Bahkan ada orang-orang yang tadi saya sempat sebut, karena saya tahu itu gereja Pentakosta yang sangat tua. Saya cerita, dulu ada yang mengajar, kalau sakit jangan minum obat. Dan bisa bayangkan saudara, kalau dicekoi seperti itu, kalau minum obat itu berarti mengandalkan manusia. Kalau minum obat itu berarti tidak percaya Tuhan, karena Tuhan itu sanggup tanpa obat melenyapkan penyakit kita. Saya tanya kepada mereka tadi, sanggup nggak kalau Tuhan itu menyembuhkan kita tanpa obat? Sanggup. Tapi pertanyaannya, bisa nggak Tuhan menyembuhkan kita dengan obat? Bisa. Dan sempat orangnya ada yang agak tua gitu, nyaut, oh itu ya yang di gereja putih-putih semua. Kok tahu ya? Wah ya benar, di gereja kita dulu, zaman-zaman dulu, populer itu ajaran. Jangan minum obat kalau sakit, karena mengandalkan dunia, tidak percaya kuasa Tuhan. Nah kemarin tadi saya ajak mereka semua itu berpikir, kalau minum obat itu sama aja nggak percaya kuasa Tuhan, nggak mengandalkan kuasa Tuhan. Coba tanya balik sama yang ngajar. Kalau malam pintu rumahnya dikunci enggak? Oh dikunci, loh katanya harus percaya kuasa Tuhan. Sepeda motor dikunci stang enggak? Dikunci stang. Loh kok nggak mengandalkan Tuhan? Nah, aneh kan saudara? Nah, ajaran-ajaran yang tidak sesuai itu pasti akan mempengaruhi semua cara hidup kita. Makanya ini bahaya, sampai dibuat surat khusus kepada jemaat di Kolose. Dan ajaran-ajaran sesat ini jangan dipikir dari orang-orang dunia Bapak Ibu. Wah, orang-orang serakah, orang-orang rakus, terus mengajarkan di gereja ini demi keuntungan pribadi. Enggak, ada juga ajaran-ajaran sesat yang justru datangnya bukan dari orang-orang yang hidupnya
duniawi, tapi justru sangat-sangat rohani. Itu yang dihadapi di Kolose ini. Salah satu contohnya ini. Ada 3 ajaran sesat yang populer di jemaat Kolose. Yang pertama, mitos. Dia ngomong begini, ajaran sesat yang dihadapi jemaat di Kolose. Ngomong begini, yang rohani, yang non-materi, itu sesuatu yang baik. Tapi yang jasmani, itu jahat atau levelnya rendah. Jadi Bapak Ibu maksudnya? Jadi di dalam jemaat Kolose itu punya ajaran begini. Kalau sesuatu itu bisa dipegang fisik, itu berarti dunia yang jahat. Tapi kalau sesuatu yang rohani, itu sesuatu yang baik, levelnya tinggi. Ada pemisahan, pembedaan, bahkan pertentangan hal yang rohani dan jasmani. Karena tubuh kita ini sudah kadung pakai tubuh kita ini jadi sesuatu yang jahat, yang enggak berharga, yang sudah kadung dosa ya dosa. Tinggal urusannya hidup kita, hidup yang rohani. Makanya saya kemarin sempat dengar khotbah mengenai tentang pekerjaan di dalam Tuhan. Itu seorang hamba Tuhan pernah ketemu dengan seorang pelayan Tuhan yang juga pebisnis, Bapak Ibu. Waktu mereka ngomong-ngomong, yang pebisnis ini izin pamit sebentar, kayak ngafe gitu. Sebentar ya Pak, saya angkat telepon dulu. Ngomong ngalor ngidul panjang, terus balik lagi ke mejanya pendeta itu tadi. Ngomong begini, Pak, ojo kaget ya kalau saya lagi bisnis. Bapak jangan kaget, ya wes gini ini kalau saya bisnis. Kalau di gereja lain Pak, di gereja saya begini, di bisnis lain. Itu salah satu dampak ajaran jemaat Kolose. Kalau saya bisnis, ini urusan jasmani, wes gak rohani-rohanian, wes kadung, ini dunia yang rusak, wes aku ya wes ikuti cara dunia. Tapi kalau aku di gereja, lain lagi Pak, ya wes fokusku Tuhan. Tapi kalau lagi bisnis, wes aku ndak ngurus Tuhan. Ada orang-orang yang tampaknya rohani di gereja, tapi di kehidupan jasmani seolah-olah terpisah gini loh Bapak Ibu. Wah ini rohani, kehidupan dunia yang berbeda, ini jasmani sesuatu yang berbeda. Makanya kadang-kadang kita juga, kalau dulu kuliah, saya waktu kuliah SMA gitu, banyak teman-teman saya yang membelani cuti, membelani bolos kuliah, membelani bolos sekolah. Demi apa? Ikut acara gereja. Wah, pendidikan ini nggak penting lah, ini duniawi. Ini sesuatu yang tidak kekal. Ini sesuatu yang akan dibinasakan Tuhan. Makanya aku lebih milih ke acara yang rohani. Itu akibat ajaran sesat yang di jemaat Kolose. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, di bagian Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Kita baca sama-sama. Kolose pasal 2 ayat 20. Oh, ayat 16 dulu. Judul perikopnya adalah carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa dasar membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan
seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini meskipun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ajaran sesat yang kedua ngomong begini Bapak Ibu, untuk mencapai keselamatan, keadaan yang sempurna dalam hidup kita ini, keadaan yang ideal, maka tubuh ini harus disiksa. Karena tubuh ini tadi berkaitan dengan yang ajaran sesat pertama, sesuatu yang materi ini dianggap jahat oleh pengajar-pengajar palsu di dalam surat Kolose. Sehingga kalau mau semakin dekat dengan Tuhan, maka tubuh ini harus disiksa. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Bahkan kalau kita melihat gereja-gereja yang kolot, bahkan di sekolah Alkitab, yang namanya koran itu dibuang Bapak Ibu. Namanya koran itu dibuang. Kalau nggak percaya tanya sekolah Alkitab yang gereja yang lama-lama, yang jadul-jadul. TV apalagi Bapak Ibu, bisa-bisa ditumpang tangan ditengking. Wah ini duniawi ini. Dan akhirnya hidupnya seolah-olah mengasingkan diri dari dunia. Itu istilahnya namanya asketisme Bapak Ibu. Mengasingkan diri dari dunia. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Harus mengisolasi diri dari dunia. Itu poin yang kedua. Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Dan juga di dalam jemaat Kolose ada satu kelompok Kristen yang masih menganut kehidupan Yahudi. Seperti di Galatia yang biasa kita dengar. Mereka ngomong begini, jangan lupa loh ya, kamu ini memang Kristen, kamu memang diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Tapi jangan lupa, kekristenan itu mewarisi hukum Taurat. Hukum Taurat itu masih berlaku, kamu tidak boleh ini, nggak boleh itu, harus sunat secara jasmani. Itu ajaran sesat yang kedua, untuk mencapai keselamatan, maka tubuh harus semakin disiksa. Menjauh dari segala sesuatu yang dunia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu. Semakin rohani seseorang, maka dia semakin acuh dengan dunia ini. Kenapa di pasal-pasal yang kedua dan ketiga dan seterusnya sampai yang ke belakang, itu Paulus memberikan nasihat, kalau kamu hidup di dunia, kalau kamu bekerja, kamu harus memperhatikan cara kamu bekerja. Kalau kamu berkeluarga, jadi suami, perhatikan kamu sebagai suami. Karena apa? Ajaran sesat ini ngomong, semakin rohani seseorang, maka dia semakin acuh dengan dunia ini. Berteman, wah duniawi itu berteman. Berhubungan kerja, duniawi itu. Semakin mereka merasa rohani, semakin dia tidak peduli banyak hal di dunia ini. Makanya di pasal 2 dan 3, Paulus memberikan nasihat-nasihat yang bersifat etika. Ingat-ingat tiga ajaran ini, karena ini pasti sedikit banyak, itu akan masuk dalam pikiran kita Bapak Ibu. Kalau kita lihat, wah orang masih kerja sekuler, wah ini kurang rohani ini. Tapi sebaliknya, wah kalau orang sudah full timer, itu pasti level rohaninya lebih tinggi. Dan ajaran-ajaran seperti ini, itu pasti sedikit atau banyak mempengaruhi hidup kita. Saya dulu waktu SMA, ya nggak tahu karena saya yang salah nangkap ajarannya atau gimana, saya mikir gini, wah hari ini ujian ya, saya tak doa pagi, datang ke gereja itu jam 5 pagi Bapak Ibu, sekolah saya 6:30, jadi paling nggak bangun sudah 4:30. Saya berpikir, wah kalau aku ini mengutamakan hal yang rohani,
pasti yang jasmani nanti Tuhan tolong. Jadi meskipun nanti saya doa pagi ngantuk, wah pensilnya nanti gerak-gerak sendiri ngisi-ngisi. Loh, semua pasti pernah punya pemikiran seperti itu enggak Bapak Ibu? Istilahnya pengen semua tuh mujizat turun, caranya Tuhan tuh lewat mujizat, ngeroh terus. Padahal enggak selalu loh. Ada orang sakit, wah kalau sakit itu pasti Tuhan nolongnya dengan cara, wah kamar rumah sakitnya tiba-tiba ada cahaya, tiba-tiba besok di ronsen, wah kankernya hilang gitu. Saya enggak menyangkali ada peristiwa-peristiwa Tuhan bekerja. Barusan saya tahu dengan mata kepala saya sendiri. Teman saya yang kena leukemia Bapak Ibu. Sudah periksa 2 kali di Singapura, 2 kali di Malaysia. Dokternya sampai bingung. Kok bisa ya hilang bersih tanpa kemoterapi. Cuma dikasih pengobatan dengan obat. Yang levelnya katanya jauh di bawah kemoterapi. Enggak sampai rontok rambutnya gitu. Dan diperiksa benar-benar 2 kali loh, Singapura, Malaysia, bersih total. Sampai detik ini kalau Tuhan mau tolong, pasti sanggup. Tapi belum tentu Tuhan itu selalu lakukan yang sama. Ada lagu, kalau lain ditolong, saya juga. Itu mungkin yang nulis itu enggak niat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita yang nyanyi itu kadang-kadang, wah iya, kalau dia ditolong saya pasti ditolong. Oh di Alkitab aja loh, enggak semua ditolong Tuhan. Ada rasul-rasul itu di penjara, Petrus, malam-malam doa malaikat Tuhan kirim buka pintunya. Tapi ada juga rasul yang lain namanya Yakobus. Sampai mati di penjara, busuk di penjara. Kita mau ngimani yang mana, mosok mele saudara. Wah aku tak imani yang Petrus. Yang Yakobus tak tolak dalam nama Yesus. Nanti kalau Daniel itu di gua singa, pasti Tuhan tutup. Cobaan saudara ke taman safari, turun, tengkingan singanya itu. Pasti yang datang ambulan, bukan Tuhan, ya. Itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Ngeroh terus pikirannya. Seolah-olah roh itu yang paling tinggi, jasmani kita ini yang lebih rendah nilainya. Kemarin saya waktu sampaikan di gereja yang membahas ini juga, saya ngomong, suami Anda, istri Anda, itu kan memang materi itu. Tapi itu ciptaan Tuhan. Kalau sudah dikasih itu yang paling terbaik. Mulai abot aminnya saudara. Koyok ngini terbaik. Ada yang ngomong gitu saudara. Waktu itu lampu mati, das. Terus agak isinya banyak ibu-ibu, gerejanya rame saudara. Apalagi katanya konslet, wes akhirnya dibantu sama teman saya yang menggalakan tuh, diakhiri, ya wes nanti kesempatan berikutnya diundang lagi. Karena trafonya tuh meledos, takut kebakaran, jadi ibadahnya dibuyarkan. Nah itu 3 ajaran sesat yang ada di Kolose Bapak Ibu. Nah terus tulisannya Rasul Paulus ini menjawab, melawan semua ajaran sesat ini. Caranya cuma satu, dia memperkenalkan Kristus kepada jemaat di Kolose. Luar biasa, saya melihat ini, waduh luar biasa ya. Yang pertama, bantahan firman Tuhan. Paulus ngomong bahwa Kristus itu adalah yang tertinggi di alam semesta. Dia menciptakan seluruh alam semesta. Buat apa kita tahu ini Bapak Ibu? Ya tahu lah, semua orang dari sekolah minggu kita tahu yang menciptakan Kristus. Kita buka di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga
dan yang ada di bumi. Baca sama-sama, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ada satu lagi mitos, saya lupa catat di dalam jemaat Kolose, bahwa yang menciptakan dunia ini, mereka karena percaya pada banyak dewa, Bapak Ibu. Ada dewa yang paling tinggi, luar biasa, paling top. Kemudian ada beberapa dewa turunannya yang kerucu-kerucunya ini yang nggak seberapa hebat. Bahkan sampai ada yang dewa-dewa yang diusir dari tatanan pemerintahannya dewa ini. Tugasnya adalah menciptakan dunia ini. Jadi terbentuk pikiran bahwa dunia ini diciptakan oleh dewa-dewa yang rendah nilainya. Makanya yang diciptakan pasti rendah nilainya, ajaran sesat yang pertama tadi. Tapi Paulus dengan tegas ngomong, enggak, dunia ini bukan diciptakan oleh dewa-dewa yang tidak ada nilainya itu, tapi diciptakan oleh Kristus, Allah sepenuhnya yang menciptakan seluruh alam semesta. Yang kelihatan, yang rohani, Tuhan juga yang ciptakan. Yang jasmani, yang kelihatan, Tuhan juga yang ciptakan. Artinya apa, saudara? Paulus mau ngomong begini, enggak ada itu namanya jasmani itu buruk, rohani itu baik. Karena semuanya diciptakan oleh Kristus, yang adalah Allah yang paling tinggi, menciptakan seluruh alam semesta. Jadi semua yang diciptakan Allah pasti mulia. Amin, Bapak Ibu. Ini tegas Paulus ngomong, Kristus itu yang paling tinggi. Enggak ada sesuatu pun di dunia ini yang lepas dari karya Kristus. Biasanya kita ngerti, wah buat apa kita ngerti Kristus yang menciptakan segala sesuatu? Karena kita tahu sekarang bahwa ada ajaran yang ngomong, kehidupan yang duniawi ini buruk, kehidupan yang rohani ini tinggi. Tapi Paulus ngomong, enggak, kehidupan kita baik yang paling tidak ada artinya, sampai yang paling ada artinya, semuanya diciptakan oleh Kristus. Bahkan Tuhan ngomong di dalam 1 Korintus, tubuh Kristus yang sudah masuk di dalam tubuh Kristus, enggak ada satupun yang ini lebih mulia, ini lebih tidak mulia. Kalau kita bisa melayani hal yang sederhana, enggak boleh merasa ini lebih rendah daripada pelayanan yang paling tinggi. Yang dipercaya pelayanan yang paling tinggi, enggak boleh merasa aku lebih penting daripada yang lain. Karena semuanya Allah yang ciptakan. Makanya sampai saya suka kata-kata seorang hamba Tuhan ngomong gini, kamu nyapu di gereja, asal lakukan untuk Tuhan. Itu nilainya rohani, itu nilainya mulia. Tapi meskipun kamu khotbah, tapi bukan untuk Tuhan, itu enggak ada artinya, itu sampah. Kalau kita hari ini dipercaya sesuatu yang sederhana, jangan merasa Tuhan kurang sayang sama aku. Tapi kalau hari ini kita dipercaya sesuatu yang lebih, jangan merasa aku lebih berharga di hadapan Tuhan daripada yang lain. Karena semuanya di alam semesta ini, semuanya diciptakan oleh Kristus. Luar biasa, ini Paulus dengan terang-terangan ngomong. Bahkan kalau kita belajar kristologi, kepenuhan Allah itu ada semua di dalam Kristus. Kalau dunia ini jahat, kalau dunia ini sesuatu yang materi itu najis, tidak mungkin Tuhan memakai tubuh. Pasti cuma roh gentayangan. Allah sendiri turun dengan tubuh. Bukan dengan tubuh yang berdosa, tapi Allah turun dengan tubuh. Jadi tubuh itu bukan sesuatu yang buruk, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebelum jatuh dalam dosa. Itu Paulus yang pertama tegas bahwa Kristus itu yang paling tinggi, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang kedua, untuk menanggapi ajaran sesat yang kedua tadi dikatakan bahwa kalau kita mau selamat, maka tubuh kita harus disiksa. Gak boleh ini
gak boleh lakukan ini, gak boleh lakukan itu. Kalau enggak, ya keselamatanmu cacat. Tapi Paulus ngomong di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, menanggalkan tubuh secara manusia, maksudnya sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Paulus dengan sekali lagi ngomong, karya Kristus itu sudah sempurna dan cukup. Tidak perlu ditambah oleh usaha-usaha kita menguduskan diri, terus gak boleh lakukan ini, lakukan itu. Di dalam Kristus waktu kita ditebus, sampai selama-lamanya, kalau benar kita ditebus, sampai selama-lamanya tidak akan ada yang bisa mempengaruhi status ini. Selama-lamanya. Nah terus pertanyaannya, terus kalau gitu kita hidup sembarangan. Keliru Bapak Ibu. Bahkan kalau kita dulu sejak sekolah minggu diajari biasanya, ayo kalau kamu telat ke gereja, nanti Tuhan marah. Nanti kalau kamu bolong ibadahnya, nanti Tuhan marah. Nanti kalau bolong acara PA, acara ini, nanti Tuhan marah. Apalagi anak sekolah minggu kadang biasanya yang cukup membuat saya sedih, kadang-kadang ada tiap minggu ada stikernya gitu ya Bapak Ibu. Kalau datang sekali di stiker, kalau penuh nanti dapat hadiah. Kayak kafe, kalau beli 10 kali nanti kalau sudah stempelnya penuh dapat hadiah. Enggak saudara, maaf saya bicara agak sedikit ekstrim. Mau saudara enggak, mau ke gereja saudara telat, mau apapun juga, itu sebenarnya enggak mempengaruhi keselamatan kita. Tapi waktu kita beribadah, saya bukan sedang ngomong yang telat loh ya Bapak Ibu ya. Telat itu bisa macam-macam, saya enggak mau menghakimi saudara. Bisa jadi telat karena wah ada masalah sama suaminya, kalau enggak bisa on time, ya terserah saudara yang tahu. Tapi ada orang-orang saudara, sampai ngomong gini, aku kalau disuruh ibadah pagi, wangel bangun. Soalnya aku biasanya begadang, tidurnya malam, wangel bangun. Kalau ada orang kayak gitu, saya biasanya tanya gini, pernah nggak telat pesawat? Oh nggak pernah sih. Loh, kenapa? Pesawat jam berapapun dia mau jam 3 pagi, dia bangun jam 2 pagi. Nggak pernah telat. Kenapa kalau gereja, alasan telat, alasan nggak bisa bangun pagi. Tapi kalau pergi naik pesawat, jam 5 pagi, jam 3 sudah di bandara. Flight jam 6 pagi, jam 4 sudah di bandara. Kalau gereja, apa telat? Gak iso bangun pagi aku, boyokku loro kabeh. Loh, jadi ada masalah loh Bapak Ibu. Saya enggak mungkin dari mimbar ngomong, kalau telat, nanti keselamatanmu itu enggak sempurna loh ya. Enggak mungkin saudara, enggak ada seperti itu di Alkitab. Tapi disiplin rohani, itu kadang-kadang menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Enggak apa-apa datang telat ke gereja, tapi kalau telat terus, kalau memang konsisten ya, karena enggak bisa bangun pagi, secara fisik, enggak masalah juga, Tuhan enggak kira ngukum saudara. Tapi kalau ke gereja telat, tapi kalau pesawat on time, berarti di pikirannya apa Bapak Ibu? Wah, aku telat datang ini, gak rugi apa-apa. Kalau aku telat pesawat, loh, hilang. Berarti hati kita nih ada yang gak beres loh Bapak Ibu. Kita nih pola pikirnya di dalam Kristus, masih untung rugi. Benar enggak? Masih untung rugi loh. Saya pernah tanyakan loh, ada orang-orang yang sudah lanjut umur. Aku gak iso kalau dengar khotbah suwe-suwe 10 menit mentok. Soalnya ya wes ya apa ya, fisikku sudah gak mumpuni dengar firmannya abot-abot gitu.
Ada orang nawari gini, coba kalau tak kasih sayembara, kalau bisa ngerangkum khotbahnya Pak Titi 1 jam, tak kasih 10 juta. Apa enggak melek semua, saudara? Bener enggak? Ini kenyataan loh. Disiplin rohani itu enggak mempengaruhi keselamatan, saudara. Tapi kenapa kita perlu ke gereja, kita perlu belajar firman Tuhan? Karena hati kita nih banyak yang harus dibereskan. Enggak mempengaruhi keselamatan. Tapi waktu kita diselamatkan, kenapa kita enggak langsung diangkat ke surga? Ya ini salah satunya. Kenapa kita perlu berkomunitas, ada aturannya. Ke gereja telat, tidak mempengaruhi keselamatan sekali lagi. Tapi banyak hati kita yang perlu diungkapkan. Saudara mau suka gosip, nggak mempengaruhi keselamatan, saudara. Tapi kalau saudara suka gosip, terus cuma mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Saudara mau jadi Kristen, suka meso, nggak apa-apa, saudara. Ini ekstrimnya loh ya, jangan diambil mentah-mentah. Nanti dipotong, kena lagi saya. Ini ekstrimnya loh. Kalau masih suka meso, jadi orang Kristen, enggak apa-apa. Tapi itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Saya pernah khotbahkan, enggak pernah ada ceritanya orang ngomongnya jahat, orang ngomongnya kotor, tapi hatinya baik. Itu enggak ada ceritanya gitu, saudara. Kalau orang yang ngomongnya baik, hatinya jahat, banyak. Tapi kalau orang yang ngomongnya kasar, kotor, maki-maki orang terus, enggak ada, hatinya baik itu enggak ada. Enggak tumon saya. Enggak tumon, karena apa? Alkitab yang ngomong, dari hati timbul segala sesuatu. Ucapan kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Tapi sekali lagi, belum tentu orang yang ngomongnya baik, hatinya beres. Itu tambah, banyak ularnya, saudara ya. Karya Kristus sudah sempurna, tidak perlu ditambahkan apapun. Kolose 2 ayat 11. Yang terakhir, yang ketiga. Kristus adalah identitas baru bagi orang percaya. Kalau kita sudah ditebus melalui karya Kristus, makanya saya bilang, kalau kita sudah ditebus, lalu kita masih tadi melakukan kayak gitu tadi, sebenarnya tidak mempengaruhi keselamatan. Tapi tidak mungkin orang yang sudah menerima Kristus secara penuh, itu betah hidup seperti itu, Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita menerima Kristus, Kristus itu sistemnya adalah menggantikan hidup lama kita. Makanya Paulus tuh ngomong, kamu tuh berubah, kamu harus jadi suami yang baik, harus jadi karyawan yang baik, harus jadi istri yang baik, harus jadi anak yang baik, orang tua yang baik. Itu karena kamu sudah bukan manusia lama lagi, tetapi mengenakan Kristus. Jadi hidup kita pasti akan berubah kalau kita mengenakan Kristus. Kalau kita dulu jadi orang Kristen, sebelum orang Kristen, jadi Kristen, enggak ada bedanya belas. Itu tanda tanya besar, saudara. Bukan berarti kita nunjuk-nunjuk orang ya, wah itu dulu gini, tapi dulu tetap gini. Bukan, itu untuk introspeksi kita sendiri. Tapi tidak mungkin kalau kita sudah mengenakan Kristus, cara kerja kita masih sama, cara jadi suami masih sama, cara kita jadi orang tua sama, cara kita hidup di dunia ini sama. Akibat dari ajaran yang sesat yang ketiga tadi, orang-orang di Kolose itu semakin acuh dengan cara bersikap kepada orang lain. Karena orang lain yang duniawi ini, sesama kita ini, dianggap sesuatu yang nggak berharga.
Makanya Paulus di dalam pasal 3 ke 4 belakang, dia ngomong, berelasi itu penting loh. Sesama itu penting loh. Kita harus jadi berkat loh. Perkataanmu harus penuh kasih loh. Kamu harus jadi berkat loh. Karena kamu sudah mengenakan Kristus. Nah, kapan lalu Pak Diti kan sudah mengajarkan bedanya apa? Pertobatan kita berubah. Pertobatan kita hanya sebatas hati nurani. Atau pertobatan yang benar-benar karya Kristus. Kadang orang-orang ada yang berusaha membedakan kehidupan lama dan kehidupan barunya itu dengan perbedaan perilaku, Bapak Ibu. Wah, dulunya suka melakukan dosa A, tapi sekarang dalam Kristus harus jadi berhenti melakukan dosa A. Enggak kayak gitu, Bapak Ibu. Di dalam Kristus itu kadang-kadang orang masih bisa melakukan dosa A, tapi bukan dengan cara yang lama. Artinya apa? Kalau dulu seneng banget melakukan dosa A, tetapi di dalam Kristus itu mungkin masih bisa melakukan dosa A, tapi tidak betah, gitu loh. Gampangannya begitu. Kalau agama hati nurani cuma mengubah perbuatan, bisa. Dulu, wah sebelum jadi Kristen, maling gitu. Setelah jadi Kristen, wah berhenti mencuri. Terus kita ngomong, wah Kristus benar-benar mengubahkan hidupnya. Belum tentu. Belum tentu. Orang berubah dari dosa A menjadi berhenti berbuat dosa A, itu belum tentu karena Kristus, Bapak Ibu. Saya kasih contoh, guyonan waktu saya kecil dulu. Ada emak-emak ngomong sama cucunya, "Cu, sekarang ini repot ya. Dulu emak ini di supermarket 5.000 terus dapat sak keranjang. Sekarang itu wangel 5.000 gak dapat apa-apa. Lah apa Mak? Iya, soalnya akeh CCTV sekarang." Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Kalau sekedar dulunya mencuri jadi nggak mencuri, tanpa Kristus bisa nggak? Bisa. Maknya sekarang nggak nyolong karena ada CCTV, bukan karena identitas baru di dalam Kristus. Seringkali kita menilai orang gitu kan, wah hamba Tuhan ini dulunya kelakuannya kayak gini, sekarang ini, wah ini benar ada Kristus dalam hidupnya. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau kita dari mimbar, jangan lihat orangnya, dilihat yang disampaikan. Kalau dilihat orangnya, ya repot saudara. Saudara misalkan berobat gitu ya, berobat, sakit paru-paru, tapi dokternya ini dokter hewan. Gitu. Kita mikir tuh, nggak apa-apa dokter hewan, soalnya baik orangnya. Loh, aku sakit paru-paru tapi dokter hewan. Loh nggak apa-apa. Yang penting baik orangnya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Seringkali kalau kita jemaat itu kan juga kadang jadi orang Kristen polos-polos. Wah ini pendeta ini banyak melayani di desa-desa, ini ajarannya pasti benar ini. Kita lihat perilakunya, wah sopan sama orang ya. Padahal yang harus kita perhatikan pertama itu ajarannya sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, ini Paulus ngomong, Kristus adalah identitas baru bagi orang percaya. Jadi kita berubah bukan karena dulunya saya non-Kristen, sekarang jadi Kristen. Tapi karena kita tahu hidup lama kita sudah ditebus, disunat bersama dengan Kristus. Kita mengenakan hidup yang baru. Saya pernah sampaikan juga, ada orang-orang yang ngomong begini, mau angkel sama orang ya. Coba lihatan aku dorong jadi pendeta ya. Pas ya sendase potol. Wih, buang gak saudara ngomong kayak gitu. Kalau aku ini coba belum jadi pendeta sekarang ya, entek raine gitu. Wih, lu beneran saudara,
Berarti artinya apa? Di dalam hatinya masih menggebu-gebu untuk melakukan dosa. Saking dia image-nya sudah jadi pendeta. Isin loh nanti duak pendeta masuk koran. Yohanes nyaduk orang di pasar gitu. Malu. Tapi itu pertobatan yang bukan karena Kristus. Pertobatan karena Kristus, aku mungkin masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi karena hidupku sekarang, bukan hidup yang lama, tapi ada Kristus dalam hidupku. Maka kelakuanku harus benar. Mungkin bisa jatuh. Tapi kehidupan kita harus digerakkan oleh Injil. Seperti yang pernah saya sampaikan. Kristus menjadi pusat hidup kita. Waktu kita bekerja, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Kita bekerja bukan untuk bos kita, tapi kita bekerja untuk Kristus. Karena pekerjaan kita diciptakan oleh Kristus. Yang kedua, karya Kristus sudah sempurna. Artinya keselamatan kita adalah sepenuhnya karya Kristus. Tidak perlu ditambahi oleh usaha-usaha dalam hidup kita. Aku semakin rajin ke gereja, nanti Tuhan semakin mengasihi. Aku datang ke gereja baca firman untuk menjaga keselamatan. Aku harus menjauhi ini itu tuh. Tidak perlu saudara. Paulus dengan tegas mengatakan karya Kristus sudah sempurna. Yang ketiga, Kristus menjadi identitas baru kita. Waktu kita makanya di dalam Kolose pasal yang 4 Paulus ngomong, hendaklah perkataan kita penuh dengan kasih. Perkataan kita jangan hambar. Ada ayatnya, saudara. Perkataan kita harus membangun. Perkataan kita harus jadi berkat. Makanya waktu saya mempersiapkan poin yang ketiga ini, saya terus terang paling takut, saudara. Karena apa? Saya bisa ngerti banyak hal. Saya bisa tahu ajaran sesat seperti ini. Saya bisa tahu jawabannya Paulus seperti ini. Tapi kalau saya di rumah, saya dengan mertua, saya dengan orang tua, perkataan tetap gak bisa jadi berkat. Itu jadi tanda-tanya besar dalam hidup saya. Makanya saya berdoa, selalu ingat kata-kata seorang hamba Tuhan. Jangan sampai hidup kita ini cuma dipakai oleh Tuhan. Tuhan bekerja melalui hidup saya bagi Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah bekerja di dalam hidup saya. Itu saya paling takut, saudara. Saya pernah diingatkan istri saya, kamu kalau di rumahnya mama, semua orang loh sampai mikir, ini apa ya kok perengat-perengut gitu loh. Iya saudara, benar. Saya mengaku dengan jujur. Oh iya, kadang-kadang saya, mama lah wis ngerti sih, dewasa rohani kan. Gak peduli saya jadi berkat apa enggak. Ada orang-orang yang kalau di gereja ramah sama ibu-ibu gitu, tapi sama istrinya di rumah bentak-bentak gitu. Wah, pasti belum mengenakan Kristus Bapak Ibu. Saya diingatkan, kamu semakin dipakai Tuhan. Apakah cara hidup yang sederhana ini memuliakan Kristus apa enggak? Kadang saya ngomong, iya aku perengat-perengut soalnya kesel. Padahal ya coba ditahan dikit supaya orang enggak kehilangan damai sejahtera. Lihat ekspresi muka saya gitu saudara. Saya harus berkata dengan penuh kasih. Bukan pura-pura saudara ya. Bukan munafik maksudnya. Tapi benar-benar mengusahakan supaya orang itu dibangun. Karena hidup saya hidup mengenakan Kristus. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau tutup sama-sama. Kiranya khotbah sederhana ini membangun kita semua supaya kita ngerti punya cara pandang yang baru. Bahwa hidup jasmani kita pun ini adalah sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang harus kita layani. Karena mereka semua adalah orang-orang yang mulia juga di hadapan Tuhan. Kita harus jadi berkat buat mereka. Saya tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan,
Kami mungkin dari kecil tahu bahwa Engkau adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami mungkin tahu bisa menjelaskan banyak hal, tapi kami diingatkan lagi hari ini dengan sederhana bahwa kalau Engkau yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, maka dunia dan segala isinya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik hal jasmani maupun yang rohani, itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Itu semua adalah berharga di hadapan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Tuhan ajar kami yang mulai malas-malas di dunia ini, karena kami menganggap, wah ini dunia tidak berdampak apa-apa bagi kekekalan. Aku lebih memilih melakukan hal yang rohani. Ampuni kami, karena kami salah mengerti Tuhan. Kalau kami punya pekerjaan hari ini, kalau kami punya berkat hari ini semua karya Tuhan yang harus kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga diingatkan bahwa keselamatan yang sudah Kristus kerjakan adalah sudah sempurna dan tidak perlu ditambahkan oleh apapun dalam dunia ini, oleh perbuatan kami. Dan kami juga diingatkan bahwa Kristus itu sudah menjadi identitas baru kami. Sehingga hati kami, perkataan kami, sikap kami kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kami, harus Kristus yang ditampilkan. Tolong kami Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini, yang tubuh kami pernah dikuasai dosa, tapi dosa itu sudah Tuhan kalahkan di kayu salib. Sehingga kami pasti diberi kemampuan untuk jadi berkat, untuk jadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Apapun beban berat yang kami alami, kami disegarkan kembali bahwa Kristus adalah yang paling tinggi. Dia bukan hanya yang paling tinggi, tapi juga hadir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biar firman Tuhan tetap terus bekerja, berbicara di dalam hati kami. Khususnya hamba-Mu, sungguh-sungguh Tuhan bekerja mengubah hamba-Mu lebih dulu, sehingga bukan hanya Tuhan bekerja melalui hamba-Mu untuk jadi berkat bagi kami, tapi juga hamba-Mu diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Dan kita akan memberikan persembahan Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah disampaikan buat setiap kami. Biar Engkau sendiri memeteraikan itu dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Umat Tuhan akan memberikan persembahan, Engkau yang sudah memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami juga mau memberi yang terbaik. Biarlah Engkau beri kami sukacita, kami memiliki kerelaan hati supaya kami bisa memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kami, dari apa yang kami punya Tuhan, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan Tuhan. Meskipun musuh
Shalom. Semangat hari ini, amin. Kita semua bersyukur kalau hari ini ibadah boleh terlaksana dengan baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hidup kita semua, kok kami ya. Hari ini kita kedatangan WL dari Sawahan, mungkin bisa kenalan dulu. Biar lain kali kalau WL lagi di sini sudah kenal, oh Kak Ita, kayak gitu. Mungkin boleh kenalan dulu. Terima kasih buat kesempatan untuk saya bisa pertama kali ya ada di tempat ini untuk jadi WL ya. Nama saya Ita, saya dari GPPS Sawahan Pusat ya. Saya di sini juga sudah punya kenalan Kak Yugo. Jadi saya tidak terlalu kikuk karena ada teman saya di sini. Sekian itu aja ya, Cik. Ya, terima kasih. Kita semua hari ini diberkati melalui pelayanan Kak Ita hari ini. Semoga di lain waktu bisa kembali melayani tempat ini supaya nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Amin. Kalau hari ini kita tidak melihat Pak Titi di tempat ini, Pak Titi sedang melayani di GPPS Bambe. Minggu depan akan juga dilayani oleh Pak Titi lagi. Diundang semua jemaat untuk datang. Juga hari ini kalau misalnya Ai Erlin dan Zuhok tidak datang, mungkin bisa tanya nomor teleponnya ke Bu Tina, sama-sama kita tanyai kenapa hari ini nggak datang, minggu depan datang lagi ya, supaya kita sama-sama bersekutu di dalam ibadah. Juga pengumumannya selanjutnya, ibadah Natal pada bulan Desember nanti diadakan tanggal 21 Desember. Jadi bisa disiapkan waktunya, jangan liburan dulu ya. Ibadah dulu di gereja, sama-sama kita merayakan Natal, sama-sama kita bersukacita di dalam ibadah Natal nanti tanggal 21 Desember. Bisa diajak saudaranya. Kalau Natalan kan biasanya kumpul-kumpul sama saudara, mungkin bisa diundang ke tempat ini sama-sama kita beribadah. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita akhiri hari ini. Minta kesediaan Bapak Yohanes. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita sama-sama. Kami sungguh bersyukur karena kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Ini semua karena karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kami, menggerakkan kehendak kami untuk datang beribadah memuliakan Tuhan bersama-sama dengan seluruh jemaat hari ini. Terima kasih Tuhan, itu bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bukti bahwa karya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Hamba-Mu secara khusus berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami persoalan, beban berat, sakit penyakit. Hamba-Mu teringat orang tua dari Kak Simon, mungkin Suhok dan Ai Erlin yang sedang sakit. Tuhan menyertai semuanya, menyembuhkan dengan keajaiban Tuhan, dengan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui kesembuhan yang mereka alami, semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Beri kekuatan bagi semua yang merawat, beri kekuatan bagi semua yang menyertai, melayani, supaya kasih Kristus tetap hadir dalam setiap kehidupan mereka semuanya. Kelak supaya minggu depan bisa berkumpul semua bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa bagi gereja ini Tuhan, Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati kesehatan, memberkati semua pelayanan pekerjaan, rumah tangga, supaya nama Tuhan juga dipermuliakan, bukan hanya melalui pelayanan, tapi juga melalui keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya dalam kehidupan kami. Berkati gereja kami Tuhan, kami rindu ada jiwa-jiwa baru yang ditambahkan untuk boleh bersekutu, beribadah, belajar bersama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan menggerakkan setiap hati kami untuk rindu memberitakan kasih Kristus, memberitakan Injil bagi orang-orang yang kami temui, sehingga mereka boleh melihat kasih Kristus yang luar biasa hadir melalui kehidupan kami, sehingga kami boleh membawa mereka beribadah bersama-sama. Untuk acara Natal, Tuhan menyertai semuanya. Kami tidak mau Natal ini hanya rutinitas setiap tahun Tuhan, tapi setiap tahun supaya kami diingatkan bahwa Kristus adalah hadiah terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan dicurahkan
Saya ajak semua mengangkat tangan memohonkan berkat bersama-sama kepada Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kami, menyertai pekerjaan kami, menyertai keluarga kami, menyertai rumah tangga kami, menyertai bisnis, menyertai pekerjaan, studi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu, kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin.